Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Novitasari dengan NIM 200511111016 dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2020 Universitas Riau. Kali ini dengan pemenuhan mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Tahukah kamu bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa resmi kita saat ini merupakan turunan dari bahasa Melayu? Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah digunakan di seluruh bagian wilayah Melayu. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu yang dibuktikan dalam prasasti diantaranya adalah ditemukannya prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi. Setahun berikutnya, atau tepatnya pada tahun 684 Masehi, ditemukan prasasti Talang Tuo. Pada tahun 686 Masehi ditemukan kota Kapur dan di tahun yang sama ditemukan Karah Barahi di Bangko, Merangin, Jambi. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu faktor pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingual franca atau bahasa penghubung antar penduduk di Nusantara. Faktor kedua yaitu bahasa Melayu sangat sederhana. Maksudnya, tidak ada tingkatan bahasa atau bahasa halus atau bahasa kasar. Faktor ketiga yaitu suku-suku di Indonesia seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Nias, dan lain-lain menerima keberadaan bahasa Melayu. Dan faktor yang keempat yaitu bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk diakui atau dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional dan dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 saat itu baru disahkan. Adapun dalam perkembangannya, ada beberapa peristiwa sebelum mengukuhkan bahasa Indonesia, yaitu pertama peristiwa Budi Utomo. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Serikat Islam. Peristiwa ketiga yaitu Balai Pustaka, dan terakhir adalah Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda inilah bahasa Indonesia akhirnya dikukuhkan dan sah menjadi bahasa negara, yaitu sebagai bagian dari lambang negara Indonesia. Nah, bahasa Indonesia saat ini sudah banyak mengalami perkembangan. Di antaranya bertambah jumlah kata-kata atau singkatan, biasa juga dikenal dengan akronim. Kemudian, meningkatnya jumlah penggunaan istilah dan bahasa asing dalam skala besar. Baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga teman-teman dapat memahami ya. Sampai jumpa.